10 cara hipnotis orang lain dengan bahasa tubuh, silahkan tonton sampai selesai. Kita lanjutkan materi yang kemarin teman-teman tentang bagaimana cara menggunakan bahasa tubuh untuk mempengaruhi orang lain atau untuk melakukan proses hipnotis kepada orang lain. Bersama-sama Snook sebagai seorang guru hipnotis, sebagai seorang pengajar hipnotis, saya akan membagikannya kepada teman-teman. Jadi buat Anda yang membutuhkan kemampuan ini, Anda bisa menyimak videonya lengkap sampai selesai Anda tonton, supaya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan juga Anda langsung bisa mempraktekkan. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook kitab Mahir Hipnotis. Sekali lagi buat teman-teman, untuk diskon ebooknya sudah selesai ya, sudah saya tutup. Beruntung buat Anda yang kemarin mendapatkan harga diskon untuk pembelian ebooknya. Dan buat Anda yang ingin mendapatkan diskon kelas privat Mahir Hipnotis, sampai video ini Anda tonton, masih ada kuotanya, jadi silakan Anda manfaatkan. Oke, kita langsung mulai teman-teman. Saya sudah membuat catatan supaya lebih gampang lagi mendelivery ini kepada Anda semuanya. Bagaimana cara menggunakan bahasa tubuh sebagai seorang penghipnotis untuk mempengaruhi atau menghipnotis klien Anda. Tentunya yang pertama dan harus dilakukan sebagai seorang penghipnotis adalah menciptakan lingkungan yang nyaman. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi klien Anda untuk memperkuat sugesti yang Anda berikan? Tentu ada beberapa hal yang harus Anda lakukan selama prosesi hipnosis. Yang pertama adalah sebagai seorang penghipnotis, Anda menggunakan bahasa tubuh dengan postur tubuh yang rileks dan terbuka. Penjelasannya adalah Anda menampilkan diri Anda ini dengan postur yang lebih santai, jangan tegang. Misalkan ketika penghipnosis itu harus duduk atau berdiri, ya dengan cara yang sangat rileks, tidak tegang. Karena ini akan menciptakan suasana yang sangat nyaman buat orang yang Anda hipnotis dan tidak mengintimidasi klien Anda. Kemudian selanjutnya adalah gunakan gerakan yang terbuka. Menggunakan gerakan yang terbuka di sini adalah tidak menutup diri. Contohnya Anda menggunakan gerakan tangan yang menilang. Nah, ini adalah gerakan yang tertutup. Ini tidak pas, tidak cocok, maka jangan lakukan. Kemudian Anda juga harus bisa menunjukkan rasa keterbukaan dan kepercayaan diri yang tinggi, yang otomatis nanti bisa membuat klien Anda menjadi lebih tenang. Jadi Anda harus aware, ya, Anda harus penuh simpati, Anda harus terbuka, dan sekaligus Anda harus sangat percaya diri. Kemudian lanjut yang kedua. Kalau yang pertama adalah tentang postur tubuh yang rileks dan terbuka. Yang kedua adalah kontak mata. Kontak mata di sini adalah kontak mata yang menenangkan bagi klien Anda. Artinya di sini Anda menggunakan kontak mata yang lembut, menenangkan, serta membantu membangun kepercayaan dan hubungan antara Anda dan klien Anda. Namun, sekali lagi, kontak mata ini juga harus dilakukan dengan hati-hati teman-teman. Agar jika Anda kurang tepat menggunakannya, terjadi ketidaknyamanan. Tujuan Anda untuk membangun hubungan tetapi malah mengintimidasi. Nah, ini kurang pas ya, karena kontak mata ini juga harus digunakan secara tepat. Ada tatapan mata atau kontak mata ini yang membuat nyaman, ada kontak mata ini yang mengintimidasi, maka pilihlah kontak mata yang membuat nyaman. Kemudian yang ketiga adalah gerakan tangan yang menenangkan. Gerakan tangan yang menenangkan itu bagaimana, Mas Nuk? Contohnya adalah gerakan tangan yang lambat. Menggunakan gerakan tangan yang lambat ini tentu sangat membantu memperkuat perasaan rileks
pasien Anda atau klien Anda, sekaligus membuat pasien Anda ini jauh menjadi lebih tenang. Ya, jadi dilakukan dengan cara lambat serta halus, teman-teman. Jadi jangan cepat-cepat. Nah, kayak gerakannya, ini Anda bla bla, jangan. Misalkan, coba Bapak Ibu, silahkan Anda duduk di sini dan lain sebagainya. Gunakan gerakan tangan yang lambat dan halus. Selanjutnya adalah sentuhan ringan jika diizinkan. Kata kuncinya adalah jika diizinkan, teman-teman. Misalkan Anda melakukan proses hipnotis kepada klien Anda yang sesama pria, karena Anda pria, seorang penghipnotisnya, nah kemungkinan besar kan diizinkan. Tetapi jika Anda sebagai seorang penghipnotis ini adalah seorang pria dan klien Anda adalah seorang wanita, maka jangan sembarangan menggunakan sentuhan, meskipun itu sentuhan ringan, teman-teman, karena justru membuat tidak nyaman bagi klien Anda yang tidak berkenan. Maka hati-hati. Kemudian yang keempat adalah ekspresi wajah yang ramah dan menenangkan. Ini berkaitan dengan mimik muka Anda. Maka, bagaimana cara membuat ekspresi wajah yang ramah dan menenangkan? Ini tentu Anda harus membuat senyum yang menyenangkan. Definisinya adalah Anda tersenyum secara lembut dan ramah, karena ini akan membantu menciptakan suasana hangat dan mendukung. Kemudian ekspresi wajah yang tenang. Selain senyum, juga ekspresi wajah yang tenang. Menjaga ekspresi wajah yang tenang dan santai ini tentu saja dapat membantu menciptakan perasaan stabilitas dan ketenangan bagi klien Anda. Jadi ini pentingnya, gunakan semaksimal mungkin mikro ekspresi Anda, mimik muka Anda. Kemudian yang kelima adalah pernafasan yang teratur. Seorang penghipnotis ini jangan terlihat gugup, maka latihlah supaya pernafasan Anda ini menjadi lebih teratur. Contohnya ketika Anda mempraktekkan menghipnotis orang lain ini, Anda harus bisa menggunakan pernafasan yang teratur supaya menciptakan atmosfer yang tenang bagi klien Anda. Karena apa? Yang pertama, jika Anda menggunakan pernafasan yang teratur dan tenang ini, secara tidak sadar klien Anda pun akan meniru pola Anda. Artinya ini memudahkan Anda untuk membawa klien Anda ini masuk kondisi relaksasi yang lebih tenang. Kemudian yang keenam adalah nada suara yang menenangkan. Nada suara yang menenangkan itu bagaimana, Mas Nuk? Adalah nada suara yang lembut, teman-teman. Menggunakan nada suara yang lembut dan menenangkan ini tentu sangat dibutuhkan ketika Anda melakukan proses hipnotis. Contohnya adalah saat Anda mendengarkan suara saya ini, saya menggunakan nada suara yang rendah dan tenang. Yang Anda perhatikan, kata-kata yang saya ucapkan ini nadanya adalah rendah dan tenang. Itu contoh yang sederhana. Kemudian berbicara dengan ritme yang konsisten. Artinya, ketika Anda berbicara dengan klien Anda, gunakan ritme yang konsisten dan lambat. Karena ini akan menciptakan suasana yang lebih terstruktur dan menenangkan. Jadi jangan bicaranya terlalu cepat ritmenya ya. Nanti Anda kurang mempunyai power, maka gunakan ritme yang lebih lambat. Gitu. Yang ketujuh adalah penggunaan ruang dan jarak. Yang saya definisikan di sini adalah jarak yang tepat. Bagaimana seorang penghipnosis ini bisa menjaga jarak yang nyaman dan tidak terlalu dekat dengan klien, karena itu sangat penting untuk tidak membuat mereka merasa terancam dan tidak nyaman. Nah, maka gunakan jarak yang nyaman, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu mepet ini kan klien merasa terintimidasi. Tapi kalau Anda menggunakan jarak yang pas, nyaman, nah ini penting untuk Anda lakukan. Kemudian posisi tubuh yang menghadap kepada klien. Jangan Anda menghipnotis kliennya di sini ya, kemudian Anda di samping atau di belakang. Ini kan kurang pas. Maka kalau Anda duduk atau Anda berdiri, Anda harus menghadap klien Anda, karena itu akan menunjukkan betapa Anda itu perhatian kepada klien dan sekaligus membantu keterlibatan di dalam membangun rasa kepercayaan terhadap Anda. Nah,
berhadapan dengan jarak yang pas. Kemudian yang kedelapan adalah pacing dan leading. Nah, apa itu pacing dan leading? Pacingnya adalah menyesuaikan diri dengan klien Anda. Contohnya, Anda bisa menggunakan bahasa tubuh yang mencerminkan keadaan klien, seperti menyesuaikan pola nafas klien Anda lakukan. Kemudian postur tubuh klien bagaimana, cara duduknya bagaimana, Anda bisa menyesuaikannya, karena ini akan membangun yang namanya rapport atau menciptakan hubungan yang lebih intens, lebih nyaman. Setelahnya Anda melakukan yang namanya leading, yaitu memimpin dengan perlahan. Secara bertahap tentu Anda akan mengubah bahasa tubuh Anda untuk memimpin klien menuju kondisi yang lebih rileks dan fokus. Kalau pacing tadi Anda menyesuaikan dengan ya meniru-nirukan gerakan, yang selanjutnya leading adalah Anda secara perlahan memimpinnya, Anda yang mendirect klien Anda. Yang kesembilan adalah gestur yang mengarahkan. Di sini adalah contohnya gerakan tangan yang mengarahkan, atau menggiring klien untuk menuju keadaan hipnosis, atau seperti mengarahkan pandangan mata Anda juga bisa, atau membuat gerakan-gerakan relaksasi. Ya kan, banyak sekali ini contoh teknik induksi. Ini berkaitan dengan teknik induksi hipnosis ya teman-teman. Tapi bagi Anda para pemula yang belum tahu, ya Anda harus belajar hipnosis supaya Anda tahu apa yang dinamakan induksi. Kemudian yang ke-10 adalah menyediakan lingkungan yang mendukung. Mengatur lingkungan ini sangat penting dilakukan supaya klien Anda merasa nyaman dan cepat masuk kondisi relaksasi yang mendalam atau masuk kondisi trance. Contoh, menggunakan cahaya yang lebih redup supaya tidak silau gitu. Kalau terlalu terang, terlalu silau, ini juga klien merasa terganggu. Kemudian dengan latar belakang suasana yang tenang, dan sekaligus kalau klien Anda ini duduk, ya berikan tempat duduk yang nyaman. Kalau dia lagi tidur, ya berikan tempat tidur yang nyaman gitu teman-teman. Suara yang nyaman ini seperti apa? Yang menenangkan ya. Contohnya yang di belakang ini, kalau perhatikan, nah, di sini ini ada suara gemercik. Nah, ini contohnya suara air alami. Jadi ini kondisi yang membuat klien Anda masuk kondisi relaksasi secara cepat. Atau juga Anda bisa menggunakan audio musik, ya terserah Anda, atau bahkan suara Anda sendiri pun harus mempunyai power, ya, mempunyai kekuatan yang menenangkan dan menyamankan buat klien Anda. Jadi pada kesimpulannya teman-teman, dengan menggunakan bahasa tubuh yang tepat, maka seorang penghipnosis ini dapat menciptakan suasana yang mendukung, menenangkan, menyamankan, serta keberhasilan untuk proses hipnosis ini menjadi jauh lebih tinggi tingkat kesuksesannya teman-teman. Nah, demikian apa yang saya berikan ini, tips-tips dari saya sebagai seorang pengajar hipnotis, ya, sebagai seorang praktisi hipnosis ini bisa Anda tiru. Nah, semoga bermanfaat teman-teman, dan bila Anda ingin mendapatkan pelatihan dari saya, sekali lagi Anda bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Salam hormat, salam hipnosis.